Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Poppy Monica, Pilare Asis dari kelas 12 IPS 2 absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Cekoslovakia. Sebelum negara ini bernama Cekoslovakia, negara ini dikenal dengan nama Bohemia. Kenapa kok disebut dengan Bohemia? Karena terdapat banyak pendatang dari suku Boiren. Nah, pada tahun 1917 terjadilah pertemuan di Pittsburgh, Pennsylvania. Pertemuan ini diadakan untuk menyatukan negara Czechia dan Slovakia. Kemudian negara ini resmi berdiri pada tahun 1918 pada bulan Oktober. Negara Cekoslovakia ini merupakan negara republik dengan menganut paham komunis yang berada di bawah kekuasaan Uni Soviet yang berpusat di Praha. Nah, nama Cekoslovakia ini diambil dari dua etnis suku, yaitu suku Ceko yang berada di daerah barat dan suku Slovak yang mendominasi wilayah timur. Selain berpaham komunis, Cekoslovakia juga melakukan politik tangan besi hanya kepada pihak-pihak yang menurutnya membahayakan pemerintah. Awalnya negara ini merupakan negara maju, namun seiring dengan berjalannya waktu, negara ini mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Hal ini mendorong terjadinya gagasan dan tuntutan reformasi kepada pemerintah, salah satunya dari Alexander Dubček. Nah, pada tahun 1968, Dubček yang pro-reformasi ini diangkat menjadi sekretaris tinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Dubček, salah satunya yaitu melonggarkan pengawasan terhadap media. Namun hal yang dilakukan oleh Dubček ini mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet, sehingga Uni Soviet menginvasi Cekoslovakia dan beberapa negara lainnya. Pasca invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet terhadap Cekoslovakia, beberapa pasukan Uni Soviet masih ditempatkan di Cekoslovakia guna mengawasi pergerakan Cekoslovakia ini. Nah, Dubček yang menjadi kepala pemerintahan pada saat itu merasa tidak bebas untuk melakukan sesuatu, sehingga pada tahun 1969 dia mengundurkan diri. Kepemimpinannya ini digantikan oleh Gustav Husak yang pro-komunis. Nah, pada tahun itu juga sistem administrasi di Cekoslovakia dimodifikasi menjadi sistem federal yang terdiri dari dua negara federasi, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Pada tahun 1989 terjadilah demonstrasi. Penyebabnya yaitu tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Pemerintah Cekoslovakia ini sadar apabila melawan para demonstran ini akan memantik masalah yang lebih besar lagi, sehingga pemerintahan Cekoslovakia melunak dan mengizinkan pembentukan pemerintahan koalisi dengan kubu oposisi dan kubu. Terbentuknya pemerintahan koalisi ini diikuti dengan naiknya Václav Havel sebagai presiden dari Cekoslovakia pada bulan Desember tahun 1989. Nah, periode dari komunis ke demokratis ini dikenal dengan nama Revolusi Bludru. Pada tahun 1990, Cekoslovakia menjalankan pemilu multipartai untuk yang pertama kalinya. Nah, hasil pemilu ini membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden. Sistem ekonomi terpusat komunis tidak lagi dijalankan, dan mulai bermunculanlah perusahaan-perusahaan swasta, juga media diberi hak seluas-luasnya untuk melakukan pemberitaan. Nah, negara Cekoslovakia ini kan tadinya dikenal dengan negara sosialis, namun semenjak terjadinya pemilu ini, embel-embel
sosialis tadi mulailah dihilangkan. Ternyata revolusi ini menimbulkan pro kontra dari beberapa pihak, yaitu dari parlemen Ceko dan Slovakia sendiri. Hingga pada 1 Januari tahun 1993, kedua negara ini memutuskan untuk menjadi negara yang merdeka. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari saya mengenai konflik Cekoslovakia. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.